Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitri. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab Fathur Rabbani terdapat 62 nasihat dari sang Syekh. Kita akan mulai dari nasihat yang pertama, yaitu tidak ada sanggahan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Ahad 3 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membincangkan sesuatu di pondoknya. Menyanggah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk dari kematian atau ketiadaan agama, tauhid, tawakal, dan ikhlas dalam diri manusia. Ketahuilah, jiwa orang yang beriman tidak mengenal kata mengapa dan bagaimana. Dia akan mengatakan semua bencana atau bala jiwa terjadi akibat dari sikap pembelotan dan penentangan. Seseorang yang ingin memperbaiki jiwanya harus menghilangkan pembelotan dan penentangan itu agar terbebas dari seluruh keburukan. Jika pembelotan dan penentangan itu dilawan, jiwa manusia akan merasa tenang dan segalanya menjadi baik. Jiwa itu hakikatnya selaras dengan semua jenis ketaatan dan meninggalkan seluruh kemaksiatan. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada jiwa yang tenang, "Duhai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya." Quran Surat Al-Fajr. Rasa rindu akan bersemayam pada jiwa-jiwa yang tenang, sedangkan keburukan akan menjauh darinya. Semua yang berkaitan dengan makhluk tak lagi berkait dengannya. Kala itu jiwa tersebut pantas dinisbahkan pada ayahnya jiwa, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi yang agung itu telah keluar dari kediriannya dan menetap dalam kondisi tanpa godaan hawa nafsu. Hatinya tenang menghadapi kehadiran beragam makhluk atau malaikat. Bahkan makhluk-makhluk itu justru menawarkan diri untuk membantunya. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam justru berkata, "Aku tak menginginkan pertolongan dari kalian karena Allah telah mengetahui kondisiku sehingga aku tak perlu meminta apapun." Ketika kepasrahan dan ketawakalan Nabi Ibrahim alaihi salam sudah sangat mantap, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya. Perintah Allah itu menjadi pertolongan bagi orang yang bersabar di dunia tanpa perhitungan. Oleh karena itu, pahala Allah untuknya di akhirat pun tak ternilai jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berbagai peristiwa yang menimpa orang-orang yang menanggung beban karenanya. Bersabarlah bersama Allah sebentar saja karena engkau telah melihat kelembutan dan kenikmatannya, berupa keberanian setelah kesabaran sesaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah pun akan memberi mereka pertolongan dan keberuntungan." Bersabarlah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, waspadalah dan jangan melalaikannya. Jangan kau tinggalkan kewaspadaan itu hingga ajal menjemput, sebab tak ada gunanya kewaspadaan setelah kematian. Maka dari itu teruslah waspada, berhati-hatilah sebelum semua yang ada pada dirimu direnggut darimu tanpa kau sadari. Kemudian engkau menyesal di hari ketika penyesalan tak berguna lagi. Perbaikilah hatimu, jika hatimu baik, niscaya seluruh keadaanmu akan baik. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam dada anak Adam terdapat segumpal daging. Jika daging itu bagus, seluruh jasadnya pun bagus. Jika daging itu rusak, seluruh tubuhnya pun akan rusak. Ketahuilah daging itu adalah hati." Memperbaiki hati dapat dilakukan dengan bertakwa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala, lalu mengesakannya dan ikhlas dalam beramal. Adapun kerusakan hati dipicu oleh kekosongan dari hal tersebut. Hati laksana burung di rajutan sangkar, seperti mutiara di kotak kayu, atau bagaikan harta dalam lemari.
Hati diumpamakan dengan burung, bukan dengan sangkar, dengan mutiara, bukan dengan kotak kayu, dengan harta, bukan dengan lemari. Ya Allah, sibukkanlah organ tubuh kami dengan ketaatan kepadamu. Sibukkanlah hati kami dengan pengetahuan tentang-Mu. Sibukkanlah kami sedemikian rupa sepanjang hidup kami, baik siang maupun malam. Sertakanlah kami bersama orang-orang soleh terdahulu. Berilah kami rezeki seperti yang Kau berikan kepada mereka. Jadikanlah itu semua milik kami, sebagaimana Engkau menjadikan itu semua milik mereka. Wahai kaum muslimin, jadikanlah diri kalian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya orang-orang soleh menjadikan diri mereka miliknya, sehingga Allah menjadi milikmu seperti Dia menjadi milik mereka. Jika kalian menginginkan Allah menjadi milik kalian, sibukkanlah diri kalian dengan menaatinya, bersabar bersamanya, ridho terhadap segala tindakannya pada diri kalian dan orang lain. Wahai kaum muslimin, zuhudlah di dunia ini. Ambillah bagian-bagian dunia bagi manusia dengan tangan ketakwaan dan kewaraan. Lalu carilah akhirat, lakukanlah amalan-amalan untuk akhirat, lawan dirimu sendiri dan taatilah Tuhanmu. Berilah peringatan pada diri kalian dan orang lain. Hai anak muda, nasihatilah dirimu terlebih dahulu, baru kemudian menasihati orang lain. Seharusnya engkau sedikit lebih menghususkan perhatian pada dirimu sendiri. Engkau tak perlu memperhitungkan kekeliruan orang lain. Masih banyak sisa kekeliruan pada dirimu yang perlu diperbaiki. Celakalah engkau yang mengetahui bagaimana menyelamatkan orang lain tetapi tak melihat cara untuk mengendalikan dirinya. Sesungguhnya hanya orang yang melihat yang dapat mengarahkan umat manusia dan menyelamatkan mereka dari lautan luas. Orang semacam itu senantiasa menyucikan Tuhan dan memujinya. Ketahuilah orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang mengenalnya. Orang yang tidak mengenalnya mana mungkin mendapat petunjuk ke arah Allah. Tak ada ungkapan yang kamu ketahui tentang tindakan Allah hingga kau mencintainya dan berbuat hanya untuknya, bukan yang lain. Engkau hanya takut kepada Allah dan berani kepada selain Allah. Semua itu dilakukan dengan hati, bukan dengan ucapan, dalam kesendirian, bukan dalam keramaian. Jika tauhid adalah pintu rumah, maka kemusyrikan di dalam rumah seperti kemunafikan. Celakalah engkau bila lidahmu bertakwa tetapi hatimu mengingkarinya, mulutmu bersyukur tetapi hatimu kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak Adam, kebaikanku kepadamu turun sedangkan keburukanmu terhadapku naik. Celakalah engkau bila mengaku hamba Allah tetapi dirimu menaati yang lain. Jika engkau memang benar-benar hambanya, engkau akan memusuhi sesembahan selain Allah dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Orang beriman yang terjaga tidak akan menaati dirinya, setan dan hawa nafsunya. Dia tak mengenal setan apalagi menaatinya, tak memedulikan dunia tetapi justru menghinanya. Yang dicari hanyalah akhirat. Bila seseorang dapat meninggalkan kehidupan dunia dan berhubungan dengan Allah, dia akan ikhlas beribadah kepadanya di sepanjang waktu serta mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah. Jauhkanlah diri dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Esakanlah Allah, dialah pencipta segala sesuatu dengan kekuasaannya. Wahai pencari sesuatu selain Allah, tidakkah engkau berpikir bukankah sesuatu itu tersimpan dalam hasanah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tersurat dalam firman-Nya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Quran Surat Al-Hijr.
Hai anak muda, tidurlah di bawah saluran takdir dengan berbantalkan kesabaran, bertaklid kesepakatan, dan beribadah menunggu kelonggaran. Jika engkau sedemikian rupa, takdir yang dituangkan padamu berupa karunia dan anugerah yang tak patut kau pinta dan impikan karena sangat agung. Wahai kaum muslimin, setujuilah takdir. Terimalah ajakan Abdul Qadir sang mujtahid dalam menyetujui takdir. Sebab kesetujuanku pada takdir adalah langkah menuju ke arah sang penentu takdir. Wahai kaum muslimin, mari kita bernazar kepada Allah untuk menerima ketentuan dan tindakannya. Kita tundukkan kepala lahir dan batin kita untuk menyetujui ketentuannya dan berjalan di atas kendaraan ketundukan itu, sebab takdir merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita hormati karena pengutusnya. Jika kita memperlakukan takdir seperti itu, kita akan bersahabat dengannya menuju Tuhan sang penentu takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sana pertolongan itu hanya dari Allah, hanya Maha benar, Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Quran Surat Al-Kahfi. Dengan demikian engkau akan senang meminum air samudra pengetahuan, memakan hidangan karunia, menikmati keramat tamahannya, dan mendapatkan limpahan kasih sayangnya. Keadaan tersebut hanya diberikan kepada orang yang sangat khusus, 1:1.000.000 orang dari seluruh keluarga dan kabilah. Hai anak muda, bertakwalah dan taatilah batas-batas syariat. Lawanlah bujuk rayu hawa nafsu, setan, dan teman-teman yang buruk. Orang yang beriman akan berjihad melawan 3 hal itu. Kepalanya tak terbuka dari topi baja, pedangnya tak disarungkan, dan kudanya terlihat dari lekukan pelananya. Ia tidur seperti biasa, makan sesuai dengan kebutuhannya, berbicara hanya seperlunya, dan diam pun menjadi kebiasaannya. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka berbicara, demikian pula tindakannya membuat mereka berkata-kata, menggerakkan pikiran mereka di dunia sebagaimana organ tubuh mereka yang dapat berbicara kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka berbicara seperti bicaranya benda mati atau tumbuhan. Kemampuan mereka berbicara itu didukung oleh sebab-sebab dari Allah sehingga mereka dapat berbicara. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan mereka untuk menjalankan perintah, Dia akan menyiapkan untuk melakukannya. Bila mana Allah berkehendak untuk menyampaikan pokok pembicaraan dan kabar gembira yang berfungsi sebagai hujah bagi mereka, Allah pun menjadikan para nabi dan rasul berbicara. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat para utusan kehadiratnya, Dia pun menghadirkan orang-orang berilmu yang melaksanakan ilmunya. Dia akan menganugerahi kemampuan berbicara tentang kemaslahatan kepada orang-orang berilmu sebagai wakil para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang berilmu adalah pewaris para nabi. Wahai kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya. Lihatlah nikmat-nikmat yang kau rasakan sebagai sesuatu yang datang dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl. Lantas di manakah rasa syukur kalian, duhai orang-orang yang bergelimang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai yang melihat nikmat Allah yang datang dari selainnya, terkadang engkau melihat nikmatnya dari mata orang lain. Tak jarang engkau pun mengabaikan nikmat itu sambil memperhatikan sesuatu yang tidak kau miliki. Kadang engkau juga menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anak muda, engkau perlu menyendiri guna mengeluarkanmu dari kemaksiatan dan kekeliruan. Pendekatan diri kepada Allah dalam kesendirian itu akan mengingatkanmu pada pengawasan ilahi atas dirimu. Engkau sangat membutuhkan pengawasan, sedang pengawasan itu bersamamu dalam kesendirianmu. Engkau pun memerlukan peperangan atas hawa nafsu dan setan yang merobohkan banyak orang dengan kekeliruan, meruntuhkan orang-orang zuhud dengan syahwat, menjatuhkan para abdal dengan pikiran dan kekhawatiran saat berkhalwat, membobol orang-orang jujur dengan perhatian pada kesibukan mereka menjaga hati, karena mereka orang-orang yang tertidur di pintu kerajaan Tuhan dan terjaga dalam posisi berdakwah. Orang-orang menyeru manusia untuk mengenal Allah dan senantiasa mengetuk hati nurani. Mereka berkata, wahai hati, wahai roh, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang ingin berkuasa, mari kita mengetuk pintu kekuasaan Tuhan.
Berusahalah ke sana dengan mengajukan hati, ketakwaan, pengetahuan, kewaraan yang tinggi dan kezuhudanmu di dunia, di akhirat dan semua hal selain Allah. Itulah kesibukan mereka. Tujuan mereka adalah memperbaiki makhluk Allah secara menyeluruh hingga meliputi langit dan bumi, dari singgasana Tuhan sampai hawa nafsu dan kekayaan. Duhai anak muda, tinggalkanlah diri dan hawa nafsumu, jadikanlah bumi di bawah kaki kaum itu, bahkan menjadi debu di tangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Quran Surat Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari dua orang tuanya yang mati dalam keadaan kafir. Yang beriman akan hidup, yang kafir akan mati. Yang mengesahkan Tuhan akan hidup, yang menyekutukannya akan mati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, makhlukku yang paling pertama mati adalah iblis. Maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis di atas adalah iblis telah menentang maka ia mati disebabkan kemaksiatannya. Ketahuilah sekarang ini adalah akhir zaman. Pasar kemunafikan sudah tampak, demikian pula pasar kebohongan. Karena itu janganlah duduk bersama orang-orang munafik, pembohong dan dajjal. Celakalah engkau jika dirimu munafik, kafir, fajir dan musyrik. Bagaimana mungkin engkau duduk bersama diri yang busuk itu? Tentanglah dia, jangan bersepakat dengannya, kendalikan dia, dan jangan sekali-kali membiarkannya bebas. Penjarakanlah dia, berilah hukuman yang pantas baginya, padamkanlah dia dengan mujahadah. Adapun dengan hawa nafsu, tunggangilah hawa nafsu supaya engkau tidak ditunggangi olehnya. Jangan pula bersahabat dengan tabiat, karena ia laksana anak kecil yang tak berakal. Bagaimana mungkin engkau belajar dari anak kecil yang menerima pelajaran darinya? Selain itu, setan adalah musuhmu sekaligus musuh ayahmu Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana engkau tinggal bersamanya dan menerimanya sedangkan engkau dan dia terikat dengan permusuhan lama? Jangan mempercayainya, dia pembunuh ayah dan ibumu. Jika memungkinkan dia pun akan membunuhmu sebagaimana dia membunuh kedua orang tuamu. Jadikanlah ketakwaan sebagai senjata, begitu pula pengesaan kepada Tuhan, kedekatan dengannya, kewaraan dan berhalwat, dan kejujuran. Permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kau jadikan sebagai prajuritmu. Senjata dan serdadu itu sanggup mengalahkan dan menghancurkan setan, memporak-porandakan pasukannya. Bagaimana setan tidak hancur sedangkan Tuhan bersamamu? Duhai anak muda, sertailah dunia dengan akhirat, tempatkanlah keduanya dalam satu tempat. Lalu menyendirilah dengan Tuhanmu tanpa pakaian, yang hatimu tak terkait dengan dunia ataupun akhirat. Engkau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kosong dari segala sesuatu selainnya. Engkau tidak terikat dengan makhluk dalam menghadap Sang Pencipta. Pangkaslah sebab-sebab pengikat itu dan lepaskanlah simpul-simpul pembelitnya. Jika memungkinkan, jadikanlah dunia untuk dirimu, akhirat untuk hatimu, dan Tuhan untuk rahasiamu. Hai anak muda, jangan bersama dirimu nafsu dunia atau akhirat. Jangan mengikuti sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena engkau telah jatuh dalam kebendaan materi yang fana. Ketika itu petunjuk dari Allah akan mendatangimu, petunjuk yang tak ada kesesatan setelahnya. Bertobatlah atas dosa-dosamu, pergilah dari dosa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau bertobat, bertobatlah secara lahir dan batin. Pertobatan adalah inti sebuah negara, karena itu lepaskanlah pakaian kemaksiatan dengan pertobatan yang tulus. Selanjutnya, rasa malu yang sebenar-benarnya berasal dari Allah. Ini bukanlah kiasan. Perasaan malu adalah perilaku hati yang didapat setelah seseorang membersihkan jasad dengan tindakan-tindakan syariat. Sang pengubah Allah memiliki tindakan, demikian pula hati memiliki tindakannya sendiri. Ketika hati keluar dari gurun sebab akibat dan hubungan dengan makhluk, hati mengendarai perahu ketakwaan dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang tampak ditinggalkan dan yang dicari adalah penyebab. Saat perahu itu berada di tengah samudra, hati akan berkata seperti yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing pelaut dari satu pantai ke pantai lain, dari satu tempat ke tempat lain, hingga
berlabuh di tempat yang indah nan lurus. Acap kali dia mengingat Tuhannya, kebaikannya bertambah dan keburukannya pun terlepas darinya. Hati orang yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala siap menempuh perjalanan jauh dan siap meninggalkan semua hal. Jika di tengah jalan dia merasa takut dan hancur, imannya muncul dan mendukungnya untuk memberanikan diri. Hingga akhirnya api kegelisahan dan ketakutan pun padam, digantikan dengan cahaya keintiman dan kebahagiaan karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai anak muda, jika penyakit mendatangimu, sambutlah dia dengan rangkullah kesabaran. Dan tetaplah tegar hingga datangnya penawar. Ketika penawar datang, sambutlah dia dengan rengkuhan rasa syukur. Bila engkau dalam kondisi semacam itu, engkau telah berada dalam kehidupan dunia yang serba cepat. Ketahuilah rasa takut terhadap api neraka memutus jantung orang-orang beriman, memucatkan wajah dan menyedihkan hati mereka. Jika rasa takut itu telah menetap di hati mereka, Allah akan menyiraminya dengan air kasih sayang dan kelembutannya. Allah akan membukakan pintu akhirat sehingga hati itu dapat menyaksikan tempatnya yang aman. Pada saat mereka sedikit merasa tenang, damai, nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu keagungannya. Pada saat mereka sedikit merasa tenang, damai, dan nyaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu keagungannya dan memutus hati dan nurani mereka dari kebimbangan. Sebaliknya, rasa takut mereka terhadap api neraka semakin bergelora daripada sebelumnya. Ketika semua telah sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu keindahan. Mereka tinggal di sana, mereka tenang dan terjaga, serta menempati tingkatan yang semakin hari semakin tinggi. Duhai anak muda, jangan sampai keinginan tertinggimu hanya terkait dengan sesuatu yang kau makan, minum, pakai, nikahi, tempati, dan kau kumpulkan. Semua itu hanya keinginan nafsu dan tabiat alami manusiawi. Jika demikian halnya, lantas di manakah keinginan hati dan nuranimu yang bermuara pada pencarian Tuhan yang maha benar? Keinginan tertinggimu adalah sesuatu yang kau inginkan. Jadikanlah keinginan tertinggimu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala yang dimilikinya. Dunia mempunyai pengganti, yaitu akhirat. Makhluk mempunyai pengganti, yaitu Sang Pencipta. Setiap kali engkau meninggalkan sesuatu di dunia yang cepat ini, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pertimbangkanlah apa yang tersisa dari umurmu hari ini dan perhitungkanlah. Siapkanlah dirimu untuk akhirat dan bersiaplah menghadapi malaikat pencabut nyawa. Ingatlah, dunia adalah belanga penggorengan bagi kaum yang beriman, sedangkan akhirat dibangun untuk mereka. Jika gairah kepada Allah telah datang darinya, akan ada batas antara mereka dan dunia, dan akan terjadi pembentukan diri dalam menempati lahan di akhirat. Saat itulah mereka tidak lagi membutuhkan dunia ataupun akhirat. Hai pembohong, engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mendapatkan nikmat. Ketika cobaan datang, kau lari darinya seolah-olah dia bukan kekasihmu. Pahamilah, sesungguhnya derajat hamba akan terlihat tatkala diuji jika cobaan dari Allah datang. Tetapi engkau tetap tegar, engkau adalah pencinta Allah. Jika engkau berubah, tampaklah kebohonganmu sehingga pernyataan pertamamu tentang cinta menjadi batal, tak berguna. Suatu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu." Beliau pun bersabda, "Siapkanlah pakaian untuk kefakiran." Lelaki lain berkata kepada Rasulullah SAW, "Duhai Rasulullah, aku mencintaimu." Beliau pun menimpalinya dengan berujar, "Buatlah pakaian untuk cobaan." Ingatlah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sangat dekat dengan kefakiran dan cobaan. Karena itu, seorang yang soleh pernah berkata, setiap cobaan menuntut kesetiaan supaya tidak ada orang yang mengaku cinta, padahal tidak. Sekiranya tidak demikian, setiap orang bisa mengaku diri mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketegaran dalam menghadapi cobaan dan kefakiran menjadi tanda bagi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah.